Keris Setan Kober Bukti Perang Besar Sejarah Jawa, Arya Penangsang. Sumber, https://daerah.sindonews.com Penulis, Windy Nova Indratko. Keris Setan Kober merupakan senjata legendaris yang dimiliki oleh Adipati Jipang, Arya Penangsang. Keris ini digunakan saat Arya Penangsang bertempur melawan Danang Sutawijoyo, Panembahan Senopati. Meskipun bentuk asli dari keris ini tidak diketahui, Babat Tanah Jawa mencatat bahwa keris Setan Kober dibuat oleh Empu Supo Mandrangi, putra seorang empu di Tuban, Jawa Timur. Supo Mandrangi kemudian memeluk agama Islam dan menjadi murid Sunan Ampel, sambil tetap mengembangkan keterampilannya dalam pembuatan keris. Empu Supo telah menciptakan banyak keris pusaka, termasuk keris pusaka Setan Kober, serta karya monumental lainnya seperti Kanjeng Kiai Sengkelat dan Kanjeng Kiai Nogososro. 1. Asal-usul keris Setan Kober. Keris pusaka Setan Kober, yang aslinya bernama Bronggot Setan Kober, dibuat pada awal kerajaan Islam Demak Bintoro. Keris ini awalnya dimiliki oleh Jafar Sodik atau Sunan Kudus, yang kemudian memberikannya kepada murid kesayangannya, Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Keris Setan Kober memiliki kekuatan yang luar biasa, namun juga membawa hawa panas. Hal ini membuat pemiliknya menjadi mudah marah. Sifat pemarah Arya Penangsang sebenarnya terkait dengan energi yang terkandung dalam keris tersebut. 2. Karakteristik Arya Penangsang. Arya Penangsang dikenal sebagai pribadi yang mudah marah, kurang hati-hati, dan kejam. Karakteristik ini juga tercermin dalam Babat Tanah Jawa. Menurut serat dan babat tersebut, Arya Penangsang lahir di Lasem pada tahun 1505. Dia adalah putra pertama Pangeran Surowiyoto atau Raden Kikin, yang merupakan putra dari Raden Patah, Raja Demak Bintoro. Ibunya, Putri Ayu Retno Panggung, berasal dari keluarga Adipati Jipang dan mewarisi kedudukan neneknya sebagai Adipati Jipang. 3. Perjuangan dan perang. Pada 1521, Pati Unus, suami dari anak pertama Raden Patah, melakukan penyerangan ke Portugis di Malaka. Namun, ia gugur dalam perang tersebut. Setelah kematian Pati Unus, terjadi persaingan tahta antara Pangeran Trenggana dan Pangeran Surowiyoto atau Raden Kikin. Hingga akhirnya Raden Kikin terbunuh. Arya Penangsang, sebagai putra Pangeran Surowiyoto atau Raden Kikin, menggantikan ayahnya sebagai Adipati Jipang pada usia 16 tahun. Pada tahun 1525, Arya Penangsang resmi dinobatkan sebagai Adipati Jipang. Trenggana naik takhta sebagai Sultan Demak pada tahun 1521, dan pemerintahannya berakhir dengan kematiannya pada tahun 1546 saat mencoba menyerang Portugis. 4. Jadi penguasa Demak pada tahun 1549, Arya Penangsang membalas kematian Raden Kikin dengan mengirim utusan bernama Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober. Namun, Rangkut dan Sunan Prawoto saling bunuh dalam pertempuran tersebut. Setelah kematian Sunan Prawoto, Arya Penangsang menjadi penguasa Demak dengan gelar Sultan Demak V. Ia memindahkan ibu kota kerajaan Demak ke Jipang. Namun, pemerintahannya tidak berlangsung lama. 5. Kematian Arya Penangsang. Arya Penangsang meninggal dalam pertempuran melawan Danang Sutawijoyo. Saat pertempuran terjadi, Arya Penangsang menggunakan keris Setan Kober untuk mencoba membunuh Danang Sutawijoyo. Namun, sialnya, ia malah terluka serius dan meninggal karena ususnya terpotong keris Setan Kober akibat serangan Danang Sutawijoyo. Dalam pertempuran itu, Patih Jipang, Ki Matahun, juga tewas.